Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heni Syahrani dengan NIM 230502053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Anda Nikmah Marpaung MA selaku dosen MKWK Pendidikan Agama Islam kelas 14. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Yuk simak pembahasannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Islam tentang iptek dan seni? Nah, jawabannya itu ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Islam mengenai iptek dan seni ini. Yang pertama, pastilah Islam mendukung perkembangan iptek. Islam menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Hal ini karena telah ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Islam memandang iptek sebagai alat yang dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia dan membangun peradaban yang lebih baik pastinya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika umat Islam telah memiliki sejarah panjang dalam perkembangan iptek dan telah banyak ilmuwan muslim lainnya yang telah memberikan kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Kemudian Islam itu memandang seni sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Islam memperbolehkan seni dan budaya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seni dapat menjadi media untuk mengekspresikan diri dan memperkaya kehidupan manusia. Adapun beberapa bentuk dari seni itu seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik yang memiliki tradisi yang kuat dalam budaya Islam. Kemudian Islam menekankan pentingnya etika dan nilai moral dalam pengembangan dan penggunaan iptek dan seni ini. Nah, iptek dan seni haruslah digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain ataupun merusak lingkungan. Umat Islam haruslah selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam pengembangan dan penggunaan iptek dan seni ini. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan iman dengan ilmu, teknologi, dan seni dalam Islam? Yang pertama, saya akan menjawab hubungan antara iman dengan ilmu. Iman itu merupakan pemandu dalam pencarian ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena iman dapat menjadi landasan moral dan etika bagi manusia dalam mencari dan menggunakan ilmunya. Iman akan mendorong manusia untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Iman pula lah yang akan menuntun manusia untuk menggunakan ilmu dengan penuh tanggung jawab dan untuk kebaikan umat manusia. Kemudian dengan ilmu itu akan memperkuat keimanan. Ilmu akan membantu manusia untuk memahami ciptaan Allah SWT dan kebesarannya. Pemahaman yang lebih dalam tentang agama melalui ilmu pengetahuan akan dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Kemudian bahasan yang kedua yaitu hubungan iman dengan teknologi. Nah, iman itu sebagai landasan etika teknologi. Kenapa? Karena iman itu akan memberikan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang teguh dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Nah, teknologi yang dikembangkan dan digunakan itu haruslah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Imanlah yang akan mendorong manusia untuk menggunakan teknologi itu dengan penuh tanggung jawab dan untuk kebaikan umat manusia. Yang terakhir, hubungan iman dengan seni. Seni untuk meningkatkan keimanan. Kenapa? Karena dengan seni itu dapat mengembangkan rasa cinta dan kekaguman kita terhadap Allah SWT melalui keindahan dan makna yang terkandung di dalamnya. Seni juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk menjadi lebih beriman dan berakhlak mulia. Pertanyaan ketiga, coba Anda jelaskan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Bagaimana pengaplikasian hubungan iman dengan ilmu, teknologi, dan seni dalam mengelola alam ini? Nah, jawabannya, sebelum menjawab itu, kita harus tahu dulu konsep khalifah itu apa. Nah, jadi konsep khalifah itu adalah dalam Islam memang manusia dipercaya sebagai khalifah Allah di bumi. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya. Nah, keberadaan manusia di bumi bukan hanya untuk menikmati alam, tetapi juga untuk menjaga kelestariannya dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Nah, setelah mengetahui konsep khalifah ini, barulah kita bisa menjawab bagaimana peran yang dapat dijalankan oleh manusia di bumi ini dengan pengaplikasian iman, ilmu, teknologi, dan seni. Nah, kemudian kita masuk ke peran iman. Nah, iman dapat menjadi landasan moral dan etika bagi manusia dalam mengelola alam. Iman mendorong manusia untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan menjaga keseimbangan alam. Iman jugalah yang akan mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala ciptaannya.
Lalu kita masuk ke penerapan ilmu. Nah, ilmu berperan penting dalam membantu manusia untuk memahami alam semesta dan mencari solusi untuk berbagai permasalahan lingkungan yang ada. Dengan ilmu, manusia dapat mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi itu dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam. Contohnya, teknologi energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, dan teknologi pengolahan air limbah dapat membantu menjaga kebersihan sungai dan laut. Terakhir, keindahan seni. Seni itu dapat meningkatkan kecintaan manusia terhadap alam, dan menumbuhkan kesadaran untuk melindunginya. Seni juga dapat menjadi media edukasi untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam kepada manusia lainnya. Nah, itu tadi jawaban saya atas 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, saya meminta maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!